Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta PPG PAI, terutama PPG PIG. Mari kita bahas soal tryout 3 ini. Pertama, Al-Jazari. Pada hakikatnya menjelaskan lafaz yang suka dipahami oleh pendengarnya adalah mengemukakan lafaz sinonim ya, mengemukakan salah satu adalah ya. Akronim tidak, berarti antonim juga tidak. Jawabannya E. Takwil berbeda dengan tafsir. Takwil itu tidak jelas batin. Batin jawabannya. Ayat muhkamat yaitu ayat yang peranan makna kokoh itu adalah jelas dan fasih. Kalau ada jelas dan fasih, B dan C. Az-Zamakhsyari membuat kriteria ayat mustasabih adalah ayat-ayat yang membutuhkan mustasabih itu penelitian. Tafsir al-maksur adalah pendekatan menggunakan dalam penafsiran Al-Quran yang dasarkan kepada riwayat pada sunnah ia, hadis maupun asar ia, ayat yang lain ia. Jawabannya ABC benar. Abdul Qasim salah seorang penafsir berai, namun dalam maknanya tetap mendukung dengan dalil hadis ia, ayat Quran ia, hasil penelitian tidak, sebab nuzul ia. Jadi tafsir berai itu tidak masuk dalam penelitian. Farmawi telah merinci langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang mufassir dengan metode maudu'i, kecuali yang bukan meletakkan masalah ia, mengapun ayat berkaitan dengan masalah ia, menyusun runtut ia, semuanya benar. Berikut adalah karya tafsir yang menggunakan metode maudu'i: Al-Ihsan ia, Ar-Riba ia, Al-Hakam ia, Jami' ia, Al-Mu'jam tidak. Mukhlisin walau karihal kafirun, al-kafirin. Penyembahan dan doa dimurnikan, B dan C benar. Jika ada umat lain yang mendirikan di kampung kita, ya sudah, biarkan saja selama tidak disalahgunakan. Syarat hadis sahih adalah adanya perawi adil, David perawi ya, Adam sud ya, Adam ilah ya. Yang tidak itu adalah istilah. Hadis dhaif itu adalah ketika terputus. Kemudian hadis tentang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sebenarnya itu bukan hadis yang sahih, tapi karena seiring dengan kandungan Al-Quran maka diperbolehkan. Mencari ilmu dijelaskan dalam hadis diantaranya doakan oleh semua makhluk ya, dinilai lebih utama dibanding ibadah ya, dimudahkan rezeki tidak, karena untuk ilmu tidak ada hubungannya dengan rezeki. Hadis Rasul mendorong kita agar bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yatim. Hati-hati dalam membaca, memelihara, mendidik, mengatur kemaslahatannya. Ia bertransaksi, bukan berinteraksi. Jangan salah pilih, membiayainya ia bertransaksi. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan nasah ia, bayan maksuh tidak, bayan tasri' ia, bayan takrir ia, bayan tafsir ia. Apabila penghasilan bersih penyewa rumah tersebut sudah lebih dari 4/16, Bapak sudah mewajibkan zakat. Ini zakatnya zakat pertanian dinisbahkan, tapi ini sepertinya salah soal. Kalau pertanian 10% ya sudah, pilih saja angkanya yang sama. Berikut zakat fitrah serta pandangan zakat. Peraturan mengatur tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal zakat fitrah itu adalah tentang tahun 2004. Kata kuncinya lihat tahun 2004. Kemudian harta yang boleh memenuhi zakat produktif. Kalau zakat produktif itu harus berkembang. Aset tidak berkembang, harta aset bersama berkembang. Kemudian argumen yang dibangun untuk menguatkan pandangan terletak pada zakat. Judulnya berhak menerima zakat. Masjid itu dinisbahkan dengan fisabilillah. Kemudian seorang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan, hasrat, tapi belum mempunyai bekal memberi nafkah tanggungan, maka hukumnya makruh.
Ingat kata kunci membaca soal, baca perintah soal terlebih dahulu. Jangan terlalu peduli dengan kalimat di atas. Kalau sudah jelas dari kalimat yang di bawah, kenapa harus baca yang di atas? Hukum asal pernikahan adalah, sebenarnya hukum asalnya itu adalah mubah. Tapi barangkali dalam maksud soal di sini itu adalah azas monogami, ini adalah monogami. Kemudian pendidikan yang berkembang bersifat desentralisasi, kajian ilmu yang ada tersebar pusat di kota-kota besar. Nah, berarti pada masa Umayyah, kota-kota besarnya adalah Mekah ya, Umayyah, Madinah masa Umayyah, Basrah ya, Bistat ya, Yaman belum dimajukan oleh Umayyah. Kemudian Umayyah, lembaga awal pendidikan Islam pada masa Umayyah. Nah, Islam pada awal itu adalah Kutab. Spanyol, kata kunci Spanyol. Nama khalifah yang mengembangkan Spanyol itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil, kata kuncinya Ad-Dakhil. Penulis Al-Quran di antaranya adalah Ali bin Abi Zaid iya, Ziyad iya, Abdurrahman iya. Ali bin Abi Thalib bukan penulis Al-Quran walaupun dia bisa menulis. Tahkim itu adalah kesepakatan, berarti persetujuan. Kekalahan tidak, munculnya banyak aliran tidak, kalau tidak paham tidak. Nomor berikut, keberhasilan yang luar biasa dari Utsman itu adalah menghimpun Al-Quran. Pada masa khalifah mana yang banyak perluasan wilayah Islam? Kalau khalifah Umar bin Khattab. Pada masa khalifah mana ditaklukkan Baitul Maqdis? Ya, Umar bin Khattab. Perbedaan kondisi sosial masyarakat kedua khalifah tersebut dengan masa Rasul adalah, yang membedakan itu adalah penyelesaian masalah agama. Karena kalau masa Rasul, kalau terbentur langsung kepada Rasul dan dari petunjuk dari Allah. Kalau ini mungkin melalui beberapa pengajian yang lain. Kemudian kewajiban zakat terhadap khalifah, rakyat terhadap khalifah. Kewajiban rakyat terhadap khalifah adalah, kalau rakyat kepada khalifah itu taat dengan catatan tidak menyalahi. Kemudian pemerintah demokrasi, yang dimaksud dengan pemerintah demokrasi adalah demos, pemerintah, kreasi rakyat, perintah rakyat. Dalam pandangan kaum muslimin, khalifah itu adalah pemimpin pengganti Nabi. Alasan ulama mengharamkan fee. Alasan haramnya itu adalah karena kelebihan. Kalau bukan termasuk riba, halal. Fee sama dengan hadiah, halal. Fee diberikan tanpa ada maksud lain, halal. Fee adalah ucapan terima kasih, halal. Apa yang dimaksud dengan garar? Garar itu ketidakpastian. Kemudian contoh termasuk jenis riba. Misalnya A meminjam si B sebesar 300, asal si B membayar dengan akad di awal, itulah riba qardi. Kemudian perbedaan yang mendasar antara bank konvensional, berarti ada penjelasan perbedaan. Inilah perbedaannya. Kemudian dampak negatif dari nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nafsu tidak, bahkan kasih sayang, merusak dimensi sosial. Contoh praktek dalam berpoligami. Syarat boleh berpoligami itu adalah mendapatkan izin, tertinggal izinnya, adil, tidak boleh lalai ibadah, kesetaraan, ini membingungkan, menjaga kehormatan. Iya, jawabannya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tidak ada salah kesetaraan masalah poligami. Kirim, lihat skor. Alhamdulillah betul semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa lulus berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.